Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fasrido Dotomo dengan nomor NPM yaitu 2115061037 dari program studi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterlibatan atau keterkaitan dari keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi dengan MSIB yang saya ikuti. Untuk yang pertama adalah kita jelaskan pertama yaitu keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi adalah upaya atau serangkaian langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem informasi dari ancaman dan risiko potensial yang dapat merugikan kerahasiaan dan integritas dan ketersediaan data. Tujuan utama dari sistem keamanan informasi adalah untuk memastikan bahwa informasi sensitif dan sistem komputer terlindungi dari akses yang tidak sah, dimodifikasi yang tidak sah, dan serta kehilangan data. Dari pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa keamanan sistem informasi ini sangat secure atau dapat dibilang tidak boleh asal orang lain memiliki sekuritasnya, di mana kita dapat mengakses dari pengguna ataupun memberikan otoritas yang berbeda kepada pengguna lain. Selanjutnya terdapat pembahasan beberapa materi, yaitu yang pertama terdapat ancaman terhadap keamanan sistem informasi, yang kedua terdapat teknik pengamanan sistem informasi, yang ketiga terdapat manajemen risiko keamanan sistem informasi. Kemudian yang pertama di sini saya jelaskan yaitu ancaman terhadap keamanan sistem informasi. Dari ancaman terhadap keamanan informasi ini dapat berupa oleh manusia ataupun kesalahan dari dalam memasukkan data. Kemudian dari ancaman terhadap keamanan informasi ini juga bisa dapat seperti serangan cyber, contohnya itu terdapat malware, serangan denial of service ataupun serangan phishing. Kemudian terdapat sabotase. Sabotase ini sering terjadi di kita, yaitu tindakan yang dilakukan sengaja untuk dilakukan untuk merusak sistem atau data, yang dimana sabotase ini sangat tidak dianjurkan dan dapat merugikan negara ataupun sistem informasi yang telah kita bangun. Kemudian terdapat teknik pengamanan sistem informasi, yaitu merupakan tindakan-tindakan yang melindungi sistem informasi dari berbagai ancaman. Dari contoh teknik pengamanan sistem informasi yaitu keamanan identitas otoritas, yaitu teknik untuk mengidentifikasi dan mengotoritasi pengguna yang mengakses sistem informasi. Seperti saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita penting mengamankan otoritas dari pengguna, di mana tidak sembarangan orang dapat mengakses dari informasi tersebut. Contohnya saja, jika seorang manajer dapat mengakses semua, maka seorang pegawai tidak dapat mengakses. Kemudian dari manajemen risiko keamanan sistem informasi adalah proses pengelolaan risiko yang terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Yang dimana pada poin ketiga dijelaskan bahwa beberapa banyak metode yang dapat dilakukan. Contohnya seperti menganalisis serangan yang akan dilakukan, serta dapat menganalisis dari dampak yang telah dilakukannya uh, dari perserangan cyber security. Kemudian saya akan menjelaskan tentang poin yaitu keterkaitan MSIB dengan mata kuliah. Yaitu yang pertama terdapat pengembangan aplikasi. Dikembangkan dengan lapisan keamanan serta proteksi injeksi kode. Yang dimana pada proses pengembangan aplikasi, di sini kami menggunakan sistem keamanan yang dapat yang dapat uh, di yang dapat dikembangkan di dalam aplikasi, yang dimana pada proses pengembangan ini kami menggunakan database ataupun penggunaan share preference yang dimana dapat melindungi data-data dari pengguna. Kemudian kami juga melakukan autentikasi pengguna, yang dimana implementasi ini menggunakan 2FA atau two factor authentication, di mana saat kita melakukan pengisian password dapat kita mengisikan kode autentifikasi bahwa dikirimkan oleh pengguna tersebut. Kemudian kita juga menggunakan pengelolaan izin, di mana pengelolaan izin diberikan kontrol atas fungsionalitas akses aplikasi, yang di mana pengelolaan izin aplikasi ini kita berikan kepada user bahwa kita harus memberikan izin kepada aplikasi kita. Kemudian update software, yang di mana kita selalu mengupdate software dan juga aplikasi kita dengan melakukan maintenance dan juga update terhadap aplikasi.
Kemudian terdapat proses yaitu penguatan password yang unik, yang di mana proses penguatan password ini sebagai upaya pencegahan serangan cyber, yang di mana saat user membuat password, ini diperlukan untuk kode atau password yang unik, yang di mana jika proses pembuatan password menggunakan angka ataupun abjad yang hanya 1, 2, 3 atau ABCD, maka proses itu dapat juga dilakukan serangan cyber lebih mudah. Kemudian terdapat firewall dan juga antivirus. Firewall ini bertugas bekerja sebagai pelindung jaringan atau sistem komputer dari akses yang tidak diinginkan atau potensial yang berbahaya. Yang dimana jika kita menginstal aplikasi ke dalam perangkat kita, maka di sini terdapat firewall atau penahan agar perangkat kita tidak terusak oleh adanya keterlibatan dari cyber security. Baik, mungkin itu saja penyampaian saya terkait keterkaitan mata kuliah tentang keamanan sistem informasi. Sebelumnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.